Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat datang di webinar ISMS, Indonesian Strategic Management Society. Perkenalkan, saya Sari Wahyuni, Presiden of Indonesian Strategic Management Society, yang kali ini akan bersama Anda pada topik bagaimana menurunkan COVID-19 melalui Big Data. Ya. Ini merupakan webinar kedua. ISMS adalah Asosiasi Masyarakat Manajemen Strategik di Indonesia yang memadukan pengetahuan dan solusi praktis dalam mengatasi masalah strategik. ISMS merupakan agen perubahan dan mitra strategik handal bagi institusi pemerintah maupun non-pemerintah dalam menganalisis, merumuskan, dan mengeksekusi strategi yang mampu menciptakan keunggulan daya saing yang berkelanjutan. ISMS ini didukung oleh para PhD ataupun doktoral di bidang strategic management, para profesional para profesional yang berdedikasi di bidang keilmuan manajemen strategik, baik dari kalangan akademis, dosen, mahasiswa, praktisi bisnis, serta para konsultan. Pada hari ini acara bekerja sama dengan Nusantara TV. Jadi kali ini akan ada 3 pembicara yang semuanya merupakan expert Big Data ISMS. Pandemi COVID-19 ini walaupun membuat kita semua shock ya, kita tidak pernah berpikir bahwa Lebaran kita harus tinggal di rumah. Bahkan sebelum Lebaran kita stay at home. Dulu kita begitu mendambakan ya bisa libur banyak. Sekarang liburnya banyak banget. Walaupun judulnya kerja di rumah. Oke? Nah, kendati pemerintah Indonesia telah menerapkan PSBB, tapi sebagian dari masyarakat kita belum sadar sepenuhnya. Kita bisa lihat bagaimana pasar Tanah Abang yang penuh dengan orang, ya. Belum lagi beberapa mall yang sudah mulai buka. Dan kalau kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta, itu sudah penuh orang di situ. Jadi Anda bisa bayangkan, kita semua prihatin bagaimana bisa menurunkan virus ini, tapi ternyata per hari 400 orang yang tertulari, yang secara positif, yang melaporkan, belum yang melaporkan. Oke, jadi kalau Bapak Ibu lihat di slide ini ya, akhirnya banyak orang yang kemudian shock bahwa di mall seperti ini ketahuan bahwa kasir pun kan sudah tertular. Jadi bisa dibayangkan kalau di antara sekian banyak ini siapa saja yang akan bisa tertular. Ini orang-orang mulai diusirin oleh petugas keamanan. Oke. Jadi kalau kita lihat beberapa hari yang lalu sudah mulai keluar viral nih, Indonesia terserah. Aduh, kok terserah ya? Dan ini karena para petugas medis dan sebagainya sudah merasa fed up. Bagaimana ini kalau seperti ini ya, Bapak Ibu? Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini juga Indonesia terserah ini sebetulnya larinya nanti ke yang kita sebut herd immunity, yaitu menyerahkan rakyat pada seleksi alam yang kuat. Seleksi alam yang kuat akan bertahan terhadap imun, yang lemah tewas dengan sendirinya. Jadi dalam bahasa Jawanya ya, herd immunity ini bisa diartikan urip karepmu, modiar urusanmu. Waduh, ini bahaya sekali ya. Itulah hari ini kita akan sharing. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita bisa melihat bagaimana sebetulnya pandemik ini yang paling parah itu terjadi pada masa flu Spanyol ya Bapak Ibu, tahun 1918. 500 juta, bukan hanya ribu, juta orang sudah terinfeksi dan 100 juta kematian. Dan ini semakin parah ketika gelombang kedua. Jadi ketika mulai PSBB ini mulai dilonggarkan,
orang-orang pergi ke jalanan. Nah, di situ semakin parah. Nah, pertanyaannya adalah sekarang PSBB kan mulai ada wacana mulai dilonggarkan. Bandara mulai dibuka ya. Nah, apakah kita mau belajar dari sejarah atau mau mengulang sejarah? Inilah yang akan kita bahas pada kali ini. Bagaimana caranya ini bisa turun, pandemik ini bisa dikurangi, dan syukur-syukur bisa zero. Walaupun ini akan membutuhkan waktu. Nah, ini banyak sekali pertanyaan. Saya bacakan dulu sebelum kita nanti ke raise hand. Saya bacakan yang khusus tentang big data, lebih ke, mungkin ini untuk Pak Kumang ya, lebih ke sistemnya itu sendiri. Setelah itu baru yang lainnya ya. Jadi kami bacakan ini dari Cindy ya, Mbak Cindy dari MMUI menanyakan nih, bagaimana big data dapat tetap diberdayakan apabila data yang disediakan secara publik terbatas, serta bagaimana membentuk sinergi antara akademisi, perusahaan, dan pemerintah agar dapat diperoleh data yang terintegrasi. Satu, ini banyak soalnya pertanyaannya bisa digabung bareng ya. Bagaimana big data agar masyarakat familiar menggunakannya? Ya, kemudian ini dari Pak Matido. Pak Ignatius menanyakan bagaimana mengidentifikasikan virus COVID karena dapat menular ke berbagai umur, dihubungkan dengan simptotik dan asimptotiknya, dihubungkan ke lokasi daerah, dihubungkan ke suhu, dan bagaimana, dan sebagainya. Jadi pertanyaannya, oh ini pertanyaan untuk Pak Medi nih, jadi nanti silakan dijawab ya, bagaimana share. Mungkin pertanyaan ini juga bisa di-share Bu Lili ke pembicara yang lainnya. Kami juga menggunakan big data dengan aplikasi Tableau, namun harganya dan lisensinya sangat mahal. Apakah ada aplikasi yang murah dan baik untuk produk Indonesia? Yang ini Peduli Lindungi ini gratis Pak. Saya juga sudah mendownload. Kemudian seberapa efektif big data dapat memprediksi penyebaran virus di masa mendatang? Ini menarik ya. Kemudian Pak Darsono juga menyampaikan nih, ketika kita lihat dengan selang-seling sengkarut keputusan regulasi nasional saat ini, jadi tidak saja pada corona, tapi sebelumnya juga begitu. Ingat impor beras dan sebagainya ya. Bagaimana sebenarnya kinerja big data Indonesia? Sudah konvergen apa belum? Jika sudah konvergen berdasarkan kaidah teori, kenapa selalu begini? Ada soal apa dengan republik ini dengan big data? Waduh, dalam nih pertanyaannya ya. Oke, ini dulu, nanti pertanyaan yang lainnya akan menyusul dan nanti kita akan berikan waktu untuk raise your hand. Oke, silakan dijawab mungkin dari Pak Medi dulu ya, sebelum ke Pak Komang. Masih cukup sulit ya Bu ya, karena seperti tadi disebutkan bahwa virus ini ternyata amat kompleks. Dia istilahnya memiliki 1000 wajah gitu. Ternyata dia bisa memiliki reseptor di hampir semua organ tubuh manusia. Bahwa dia kemudian simptomatik sama absimptomatik, banyak juga faktornya, karena misalnya imunitas individu yang imunokompeten tadi mungkin dia akan, karena kondisi imunitasnya perfect, maka dia mungkin tidak merasakan, mungkin sebagian kecil aja merasa kerasa agak tidak enak badan, atau mungkin sore throat ya, merasa ada enggak enak menelan, atau agak demam tapi tidak begitu berat, dan nanti akan hilang setelah mengisolasi diri, recover dalam waktu 14 sampai 21 hari. Untuk yang simptomatik, tadi pada saat yang bersangkutan terpapar dalam kondisinya imunonya tidak perfect atau imunokompromis, maka dia akan harus di-hospitalize atau di rumah sakit kan. Mungkin tidak harus semuanya dengan ventilator jika bisa recover, kan, tapi sekitar 15% ya dari data menunjukkan fatalitas. 50% yang untuk simptomatik, untuk yang harus ventilator yang fatalitasnya cukup tinggi. Saat ini unfortunately masih susah. Nah, big data ini dengan tadi yang kita sebutkan, seandainya konsepnya digunakan, mungkin saya bisa
tunjukkan lagi bahwa mengambil dari data publik, dari data real data, data-data kita yang ada di rumah sakit atau di sekolahan atau mungkin data-data yang kita bisa ambil dari transaksi, semuanya dikumpulkan. Tadi contoh dari Peduli Lindungi adalah data pergantian Bluetooth ya. Ini akan bisa dilengkapi dengan data-data sosial media yang lain yang diproses big data, sehingga mungkin saja nanti akan terjadi suatu kemampuan setelah diolah dengan machine learning atau deep learning, sehingga kita bisa mengetahui dalam sintomatik itu kecenderungan akan menyerang pada tipe-tipe orang seperti ini, dan ciri-cirinya bisa seperti ini nantinya ya. Pada saat ini masih cukup sulit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Medi. Pak Komang, tadi pertanyaannya mohon bisa dijawab, plus ada satu pertanyaan lagi nih yang berhubungan dengan Anda, bahwa aplikasi ini kan mengandalkan partisipasi masyarakat. Pertanyaannya, apakah sudah ada upaya yang dilakukan dalam tanda kutip nih ya, memaksa seluruh masyarakat untuk melakukan install aplikasi tersebut agar perolehan data yang didapat lebih masif dan diandalkan. Apakah pemaksaan tersebut memungkinkan? Ya, silakan dijawab Pak Komang. Untuk Pak Manerep ada beberapa pertanyaan. Setelah ini akan saya tanyakan. Oke, silakan. Oke, saya sambil nyatet pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah bagaimana big data terintegrasi dan kerjasama dengan akademik atau kampus gitu ya. Sejak kita menciptakan Peduli Lindungi dan dashboard yang tadi saya buat, jadi kita bekerja sama dengan tim UI untuk membuat suatu prediksi-prediksi. Jadi salah satu yang dashboard tadi saya sampaikan itu adalah kerjasama dengan tim UI, kalau nggak salah dari Fasilkom, dan satu lagi dari multidisiplin waktu itu kita dengan UI untuk membuat prediksi-prediksi ke depan tentang big data. Jadi teman-teman UI sudah bergabung. Kemudian kerjasama juga dengan para startup, Halo Dokter, Halodoc, Periksa untuk kesehatan mandiri maupun konsultasi dokter. Bagaimana data terintegrasi? Tadi juga ada pertanyaan yang sama di bawah. Jadi gini, pemerintah itu sekarang sangat berupaya bagaimana menjadikan kenyataan tentang satu data COVID nasional. Dan pada saat ratas sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, saya nggak ingat, waktu itu sudah diputuskan yang akan menjadi sumber atau yang menjadi accountable terhadap satu data COVID itu adalah BSSN. Jadi harus jadi satu. Nah sekarang semua sumber data COVID kita sedang berusaha untuk mengintegrasikan jadi satu. Jadi pemerintah tidak diam, tetap berusaha bagaimana caranya agar kita bisa memiliki data yang lebih mendekati valid, karena dengan data yang valid maka keputusan atau decision making akan lebih mendekati satu kebenaran gitu. Kemudian bagaimana masyarakat familiar menggunakan big data ini? Nah, memang harus dihadirkan aplikasi-aplikasi yang simpel, masyarakat tidak usah mikir panjang, tidak usah memikirkan modeling analitik yang menurut saya itu adalah luxury good lah ya, analitik itu, tapi pada dasarnya bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik dan dengan mudah. Tableau, apakah ada yang lain? Ya, ada. Tableau itu memang versi business intelligence tools untuk visual yang premium. Jadi kalau kita sudah memiliki data-data yang banyak, kemudian data-datanya perlu diolah, kemudian perlu view atau visualisasi yang bagus, gunakan Tableau. Tapi kalau enggak, sebenarnya ada satu tools yang open source namanya R sama Python, itu juga bisa digunakan untuk visual, mudah juga. Jadi itu free, open source, bisa digunakan. Kemudian prediksi di masa mendatang, peran big data. Nah, big data akan berevolusi menjadi artificial intelligence. Jadi ujungnya nanti adalah artificial intelligence. Kecerdasan buatan itu selalu fundamentalnya adalah big data. Jadi tanpa adanya data besar, mustahil artificial intelligence itu akan berkembang. Jadi itu di masa depan prediksi-prediksi kita.
Kemudian aplikasi mengandalkan partisipasi masyarakat, iya. Nah, memang kalau di India, kalau di Taiwan itu sangat strongly mandate by government gitu ya, by government, sehingga dipaksa penduduknya untuk menginstall, karena kalau nggak menginstall, bahkan kalau di India 2 hari lalu itu mengeluarkan satu aturan pemerintahnya, kalau tidak menginstall maka tidak boleh bekerja kembali pada saat PSBB, misalnya kalau di sini istilahnya PSBB dibuka. Jadi pada saat bekerja atau masuk gedung akan ditanyain sama satpamnya, Anda sudah menginstal belum? Mana hasil self check kesehatannya? Kalau self check kesehatannya jelek, nggak boleh masuk gedung. Nah, cara-cara itu ditunjukkan oleh pemerintah luar sana. Nah, Indonesia juga mengendorse, bahkan Pak Presiden sendiri membuat iklan Peduli Lindungi berupa bersama beberapa menteri. Jadi terus mengendorse. Memang di masyarakat itu sangat variatif tipe HP yang dimiliki. Ada HP yang low end yang mungkin dia berat untuk menginstalnya, dan tidak semua masyarakat juga mempunyai smartphone, sehingga harus menggunakan berbagai metodologi. Jadi tidak hanya satu. Jadi harusnya berbagai macam, melihat kondisi masyarakat kita yang juga beragam di bawah gitu ya. Mungkin demikian Bu Sari yang saya catat. Ya. Terus kalau nggak punya handphone gimana Pak Kumar? Solusinya? Nah, ini yang menjadi basisnya aplikasi yang kami bikin kan HP ya. Karena masih banyak juga masyarakat yang tidak punya HP, ya artinya masih membutuhkan sentuhan-sentuhan fisik kayak di Bali, di kampung saya itu memang para pecalang itu ya, satpam lokal itu sangat berperan sampai level desa. Dan mereka kalau disuruh diam di rumah dia nurut gitu. Sampai sekarang memang kan penyebaran di Bali paling minim ya. Jadi cukup berhasil lah di sana. Kalau yang nggak punya HP ya, pertanyaan Bu Sari ya harus ya mengikuti pendekatan-pendekatan yang fisikal seperti yang saya contohkan tadi. Gitu Bu.